asasi manusia. Sekalipun ada dalam kitab fikihnya anak perempuan sah dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak dicintainya, ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Hanya Allah yang punya hak paksa. Tetapi dalam sejarah perempuan, saya hanya menitikan air mata. Beribu-ribu tahun sang perempuan selalu dipaksa, tidak sesuai dengan cintanya. Ya kan? Baru sekarang ada undang-undang pernikahan di Indonesia melarang adanya paksa, karena hak paksa hanya Allah yang bisa. Sesama manusia tidak boleh memaksa, sekalipun anakmu sendiri, sekalipun istrimu sendiri, sekalipun pembantumu. Itu semuanya. Jadi artinya gimana? Sekali lagi, ketika engkau sebagai hamba selain aku, maka engkau tidak akan melihat pengaruh keberadaannya, keberadaan sesuatu pada kekuasaannya. Kekuasaannya, keberadaannya, wujud, asar, satu jejaknya atau tapaknya dari sesuatu adalah kekuasaannya. Ya, kerajaan yang kita lihat Singosari atau Borobudur atau segala macam yang tersisa, atau Kolosium yang ada di Romawi dan semuanya, itu kan bukan serta-merta waktu datang sendiri, akan dibangun oleh orang ngebangun kapan? Karena sudah ada kekuasaan, jadi berawal. Jadi jejak apa saja dapat dilihat berawal dari kekuasaan. Ada perencanaan yang direncanakan oleh yang berkuasa. Alam semesta ini berawal dari satu kekuasaan. Jadi artinya bahwa ketika engkau percaya ada Tuhan, tapi engkau meragukan akan kekuasaan Tuhan, apa artinya? Atau tidak mengakui kekuasaannya. Sekarang begini, saya mengakui Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara konstitusional, dipilih dalam pemilu. Bukan hanya, ya itu presiden saya, bukan. Tapi juga harus meyakini bahwa di balik jabatan presiden, dia punya kekuasaan di negeri ini. Dan dialah orang yang paling berkuasa di negeri ini. Kalau tidak mengakui kekuasaannya, dasarnya apa Anda mengakui? Hanya mengakui namanya Bapak Jokowi gitu? Atau hanya sebagai presiden gitu? Ya, itu makanya. Di sini kita bertuhan juga sama. Bukan hanya percaya adanya Tuhannya saja, itu nggak ada masalah. Kalau Anda tidak mengakui kekuasaannya. Dan betapa banyak manusia yang mengaku beragama, tetapi ternyata dia mengklaim, aku lebih berkuasa dari Tuhanku. Ana rabbukumul a'la, aku lebih berkuasa dari Tuhanmu. Itu Firaun. Seorang pimpinan juga sama. Ketika marah sama bawahannya, jangan banyak macam-macam kamu ya. Masa depanmu ada di ujung penaku ini. Gue mutasi loh ke mana ke apa pulau yang terjauh tuh, Natuna. Dikertingkan Kairian. Nah itu kan ke Papua. Yang paling jauh Maroke. Maroko perbatasan dengan Papua New Guinea kan, di sana, ditaruh di ujung sana kan, dikeritingkan di sana. Di ujung penaku, tidak bung, yang menentukan adalah Tuhan. Sebelum penanya menandatangani mutasi bawahan yang diancam, dia kena serangan jantung, klak, mati. Dipikirnya enggak? Atau atasannya lagi yang berkuasa membelanya, makanya dia yang dimutasi. Percaya enggak? Terjadi enggak begini? Terjadi sehari-hari. Percayalah, hanya Allah yang menentukan. Makanya janganlah kau menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi hamba nafsumu, jangan menjadi hamba hartamu dan kekuasaanmu. Jadilah hamba